Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik adik-adik, jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 6. Kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Ya, mari kita sama-sama mempelajarinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita dimudahkan dalam belajar hari ini, mari kita sama-sama memulainya dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, baik itu di kelas 5 ataupun kelas 4, pernah tidak adik-adik membuat suatu tulisan? Baik itu tulisan berupa karangan ataupun tulisan berupa rangkuman materi pelajaran di kelas 4 maupun kelas 5. Ya, Bapak yakin adik-adik pasti pernah membuat suatu tulisan tersebut. Ya. Nah, kira-kira maukah tulisan itu bisa dipahami oleh yang membacanya? Ya, tentu kita semua ingin apa yang kita tulis bisa dipahami oleh pembacanya. Nah, kira-kira bagaimana ya agar tulisan kita bisa dipahami oleh pembaca? Nah, salah satu caranya adalah kita menulis sesuatu tulisan itu menggunakan kalimat efektif. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif. Kemudian, apa sih sebetulnya kalimat efektif itu? Kemudian juga apa tujuan dari kalimat efektif tersebut? Nah, mari kita sama-sama pelajarinya bersama. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan kebahasaan yang berlaku saat ini. Kalimat efektif dibuat agar bisa lebih mudah untuk dipahami dan juga bisa mudah untuk dimengerti oleh pembaca maupun pendengar. Kalimat efektif juga memiliki ciri-ciri yang harus kita ketahui. Nah, di antara ciri-ciri tersebut, mari kita sama-sama mempelajari satu persatu. Ciri yang pertama dari kalimat efektif adalah kalimat efektif itu harus memuat minimal subjek dan predikat. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak disebut sebagai kalimat. Jadi, kalimat efektif minimal harus ada unsur penting dalam kalimat, yaitu subjek dan predikat. Lalu, apa itu subjek? Apa itu predikat? Subjek adalah sesuatu yang dibicarakan di kalimat tersebut. Biasanya bentuk subjek itu adalah kata benda atau siapa dan apa yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Sedangkan predikat biasanya dan pada umumnya bentuknya adalah kata kerja yang menjelaskan tentang subjek tersebut. Ciri yang kedua dari kalimat efektif adalah kalimat tersebut harus hemat kata. Artinya kita hanya memilih kata-kata yang diperlukan saja. Kata-kata yang tidak diperlukan sebaiknya tidak digunakan. Seperti contohnya ada kalimat para tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Nah, kira-kira ini kalimat efektif bukan? Ya, betul sekali. Kalimat ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata para tamu-tamu. Nah, para sudah menunjukkan banyak tamu.
Sementara tamu-tamu juga sudah menunjukkan banyak tamu. Jadi kita menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif dengan cara menghilangkan salah satu. Dan kemudian contoh yang kedua, mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Nah, kira-kira kalimat efektif bukan? Ya, ini bukan kalimat efektif. Kenapa? Ada kata yang harus tidak perlu digunakan, yaitu apa? Daripada. Sehingga apabila dijadikan kalimat efektif, maka diubah menjadi kalimatnya mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Contoh berikutnya, mobil maju ke depan 5 meter. Nah, ini bukan termasuk kalimat efektif karena ada kata-kata yang tidak perlu digunakan, yaitu ke depan. Namanya maju berarti harus ke depan. Nah, sehingga kalimat efektifnya adalah mobil itu maju 5 meter. Contoh berikutnya, akibat dia tidak mengerjakan tugas, dia diberi hukuman. Nah, kira-kira kalimat efektif bukan? Ya, ini bukan kalimat efektif. Kalimat efektifnya adalah akibat tidak mengerjakan tugas, dia diberi hukuman. Ciri yang ketiga dari kalimat efektif adalah kalimat efektif harus sesuai ejaan dan tanda baca yang benar. Misalkan ada kalimat, petugas dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon sedang memeriksa rumah makan. Nah, ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena kata rumah makan ini tidak sesuai dengan ejaan, sehingga kita rubah menjadi kalimat efektifnya, yaitu petugas dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon sedang memeriksa rumah-rumah makan. Nah, ini yang sesuai dengan kaidah atau ejaan yang benar. Baik, selanjutnya contoh yang berikutnya. Rino sudah pandai menulis, membaca dan berhitung. Nah, ini belum termasuk kalimat yang efektif. Kenapa? Karena di sini seharusnya ada tanda baca koma, sehingga kalimat ini tidak dikatakan efektif sebab tanda bacanya kurang tepat. Nah, ini barulah dirubah menjadi kalimat efektif karena ada tanda baca yang sudah ditambahkan di sini, yaitu koma. Sehingga ini menjadi kalimat yang efektif. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang sesuai dengan tanda baca yang benar. Ciri yang keempat adalah kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB ya, dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di sini ada beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Misalkan di sini apotek, kata tidak bakunya apotik. Kemudian baterai, kata tidak bakunya baterai. Izin, tidak bakunya izin, dan seterusnya. Seringkali kita temui kata-kata ini ditulis dalam bentuk baku maupun dalam bentuk tidak baku, sehingga untuk membentuk suatu kalimat efektif harus menggunakan kata yang baku atau yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh berikutnya, di sini ada kalimat Andi pergi berkunjung ke kebun binatang dengan menyewa bis. Nah, dalam kalimat ini ada kata-kata yang tidak baku, yaitu bis, sehingga kalimat ini tidak termasuk kalimat yang efektif. Kalimat efektifnya, Andi pergi berkunjung ke kebun binatang dengan menyewa bus. Nah, ini dirubah menjadi kata baku, sehingga kalimat yang menggunakan kata baku ini disebut sebagai kalimat yang efektif. Ciri yang kelima, kalimat efektif harus menghindari kata depan di ke sebagai sebelum subjek. Perlu diingat, subjek itu adalah siapa atau apa yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Misalkan di sini ada kalimat di kelas
Bayu sedang belajar. Nah, posisi subjeknya di sini adalah Bayu. Namun sebelum Bayu di sini ada kata depan di, sehingga kalimat ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Karena kalimat efektif itu menghindari kata depan di depan atau sebelum subjek. Kemudian kita rubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektifnya, yaitu Bayu sedang belajar di kelas. Ciri yang keenam, kalimat efektif harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Kadangkala ketika kita memilih kata yang tidak tepat, bisa jadi kalimat tersebut sulit untuk dipahami. Sehingga sangat penting untuk memilih kata yang tepat untuk bisa dipahami kalimat tersebut. Contohnya, yang ada di ruangan ini harus keluar. Nah, kalimat ini masih belum atau sulit dipahami karena siapa yang harus keluar di dalam ruangan ini? Ya, karena di ruangan itu ada beberapa benda atau orang yang ada di dalam ruangan, sehingga kalimat ini masih sulit untuk dipahami. Nah, dan termasuk kalimat yang tidak efektif. Bagaimana dengan kalimat efektifnya? Kita rubah menjadi kalimat semua siswa yang ada di ruangan ini harus keluar. Nah, di sini kalimat yang kedua ini jelas yang keluar ruangan adalah siswa. Sehingga pemilihan kata siswa di sini tepat agar kalimat ini bisa dipahami. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang menggunakan pilihan kata yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman atau agar kalimat tersebut mudah untuk dipahami. Baik. Selanjutnya, kalimat efektif harus menghindari subjek yang ganda. Contohnya, misalkan pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Kalimat ini mungkin susah untuk dipahami. Nah, yang menjadi subjek di sini yaitu para pekerja. Kemudian yang menjadi subjek juga di sini ada pembangunan jembatan. Nah, ada dua subjek dalam kalimat ini. Pembangunan jembatan itu kata benda, ya. Para pekerja juga kata benda yang posisinya sebagai subjek. Jadi ada dua subjek di sini. Sehingga dalam kalimat ini kita sulit menentukan dan sulit untuk dipahami. Karena ada dua subjek, maka kalimat ini tidak efektif. Oleh karenanya, untuk menjadi kalimat efektif, maka kita rubah menjadi satu subjek saja. Kemudian kita rubah menjadi kalimatnya seperti ini. Dalam membangun jembatan, para pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, di sini yang menjadi subjeknya hanya para pekerja saja dan hanya satu subjek. Sedangkan predikatnya di sini dibantu, ya. Sehingga kalimat ini lebih mudah untuk dipahami. Dalam membangun jembatan itu, para pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, kalimat ini mungkin lebih mudah untuk dipahami daripada kalimat yang sebelumnya. Nah, sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Nah, dari materi tadi mengenai kalimat efektif, agar lebih mudahnya kita ambil kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Ciri-ciri dari kalimat efektif diantaranya: 1. Memiliki subjek dan predikat. Kemudian singkat dan jelas, sesuai ejaan dan tanda baca yang benar,
menggunakan kata baku, tidak menggunakan kata depan sebelum subjek, menggunakan pilihan atau diksi yang tepat, tidak menggunakan subjek yang ganda. Nah, tujuan dari kalimat efektif yaitu pembaca atau pendengar dapat lebih mudah memahami informasi yang dibaca atau didengarnya. Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai kalimat efektif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Untuk melatih kemampuan adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan latihan evaluasinya. Demikian materi pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan dengan membiasakan memakai masker dan mencuci tangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.